Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingatkan kepada anak-anak Ibu untuk mengirimkan absensinya dengan cara mengirimkan foto dengan berseragam sekolah ke WhatsApp grup kita ya. Untuk memperlancar pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, mana sih Kak berdoanya? Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berdoa pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Baiklah, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar dan manfaatnya dengan benar. Yang kedua, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Ayo mengenal bagian-bagian bunga. Nah, perhatikan bunga berikut ini. Yang paling atas itu adalah dinamakan mahkota. Kemudian yang ini adalah dinamakan benang sari. Yang ini, yang bulat ini adalah kepala sari. Ini adalah tangkai sarinya. Yang ini adalah kepala putik. Ini adalah tangkai putiknya. Di sini adalah bakal biji. Di sini adalah kelopak. Ini adalah dasar bunga. Dan yang paling bawah adalah tangkai bunga. Nah, apa itu perkembangbiakan generatif? Tahu nggak anak-anak Ibu? Ya, perkembangbiakan generatif adalah salah satu cara perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, coba kita perhatikan video berikut ini ya. Halo teman, coba perhatikan bunga-bunga ini. Indah sekali bukan? Tunggu dulu. Ternyata selain indah dipandang, bunga juga memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan loh. Penasaran? Yuk kita amati perkembangbiakan generatif pada bunga apel berikut ini. Perhatikan bunga apel ini teman. Kita akan melihat bagaimana perkembangan generatif yang terjadi pada tumbuhan apel. Agar lebih mudah memahaminya, proses perkembangbiakan generatif akan dibagi menjadi 8 adegan. Tekan satu persatu berurutan untuk mengetahui proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tekan tombol di ujung kanan apabila kamu ingin melihatnya secara otomatis. Proses perkembangbiakan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Proses ini biasa disebut dengan penyerbukan. Serbuk sari kemudian berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Di dalam bulu serbuk sari tersebut terdapat 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif. Selanjutnya, bulu serbuk sari membentuk saluran menuju ruang bakal biji dengan inti vegetatif sebagai penunjuk jalan. Setelah sampai di dalam bakal biji, maka inti vegetatif akan mati. Setelah inti vegetatif mati, kedua inti generatif bergerak dan melakukan pembuahan. Inti generatif pertama akan membuahi sel telur untuk menghasilkan zigot.
Sedangkan inti generatif kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder untuk menghasilkan endosperma. Endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi calon individu baru. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio dan embrio tersebut akan berkembang menjadi biji. Biji tersebut dilindungi oleh dinding bakal buah. Setelah pembuahan selesai, benang sari, mahkota, dan kelopak bunga akan layu kemudian gugur. Bakal buah yang mengandung biji berkembang menjadi buah. Biji dari buah apel ditanam, kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, setelah kita perhatikan video tadi, maka kita akan menjelaskan satu persatu. Jadi, proses pertama adalah terjadinya penyerbukan serbuk sari menempel di kepala putik. Ya, serbuk sarinya menempel di kepala putik. Kemudian, pada proses kedua, serbuk sari tadi berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Ini ya, membentuk buluh serbuk sari. Pada proses ketiga, buluh serbuk sari membentuk saluran menuju ruang bakal biji. Nih, dia membentuk saluran menuju ruang bakal biji. Pada proses keempat, setelah sampai di dalam bakal biji, inti vegetatif tadi akan mati. Nah, ini inti vegetatifnya akan mati. Kemudian pada proses kelima, terjadi proses pembuahan sehingga terbentuk zigot dan endosperma. Ini ya. Pada proses keenam, zigot tadi berkembang menjadi embrio, lalu berkembang menjadi biji. Pada proses ketujuh, bakal biji menjadi biji dan bakal buah menjadi buah. Pada proses ke-8, biji ditanam sehingga menjadi tanaman baru. Kemudian tumbuhlah menjadi kembali sebuah pohon apel. Nah, setelah kita tahu bagaimana prosesnya itu, maka kita harus mengetahui juga apa sih manfaat dari perkembangbiakan generatif. Jadi yang pertama, tanaman hasil perkembangbiakan generatif ini memiliki sistem perakaran yang kuat. Kemudian yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk merawat tanaman hasil perkembangbiakan generatif ini relatif lebih murah. Kemudian yang ketiga, tanaman hasil perkembangbiakan generatif memiliki umur tanaman yang lebih lama. Yang keempat, tanaman hasil perkembangbiakan generatif bisa menghasilkan varietas-varietas baru. Yang kelima, tanaman memiliki bentuk dan struktur batang yang kokoh. Yang keenam, tanaman memiliki kemampuan untuk beradaptasi yang tinggi. Yang ketujuh, tanaman hasil perkembangbiakan generatif cenderung lebih tahan lama. Dan yang terakhir, itu manfaatnya bisa membantu melestarikan keanekaragaman hayati tanaman. Nah, untuk itu, Ibu akan memberikan sebuah tugas kepada anak-anak Ibu. Silakan dicari buku atau di kertas HVS. Silakan anak-anak Ibu bikin yang pertama, bikin sebuah kotak seperti ini ya. Buatlah gambar bagian perkembangbiakan bunga pada kotak berikut. Ibu beri waktu untuk mencatat ya. Oke. Silakan anak-anak Ibu buat gambar di dalam kotak berikut ini. Nanti anak-anak Ibu bikin di dalam kertas HVS. Pada soal yang kedua, isilah tabel fungsi bagian bunga berikut ini dengan benar. Nah, anak-anak Ibu harus cari apa fungsi dari bagian bunga berikut ini di dalam buku ya. Ada kelopak bunga, ada mahkota, ada kepala putik, ada tangkai putik, ada benang sari, ada bakal biji, kemudian bakal buah, dasar bunga, daun pelindung, dan tangkai bunga. Dan soal terakhir adalah
Tulislah manfaat perkembangbiakan secara generatif beserta contohnya pada kotak di bawah ini. Nanti pada lembar berikutnya anak-anak ibu buat bagaimana manfaat perkembangbiakan secara generatif serta contohnya pada kotak. Nah, gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitulah pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.